Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Nur Hidayat dari kota. Ini aku mau pengertian dari latar belakang kemunculan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan 4 orang khalifah, pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 4 tersebut merupakan sahabat dekat Nabi SAW yang tercatat paling dekat dan dikenal dan dalam membela ajaran yang dibawanya saat masa kerasulan. 1. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Adapun perincian tugas pokok Khulafaur Rasyidin sebagai berikut. Nah, ini yang ke-1, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, memimpin negara dan pemerintahan sesuai ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. 3. Mengatur kehidupan masyarakat, yaitu membina umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan memberi kebebasan umat non-muslim dalam menjalankan ajarannya di wilayah Islam. Nah, itu yang 3 perincian tugas pokok Khulafaur Rasyidin, guys. Nah, 2. Latar belakang kemunculan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW wafat tak lama setelah kejadian tersebut. Semua yang hadir pada saat itu, baik dari golongan Ansor maupun Muhajirin, langsung menyetujui Abu Bakar sebagai khalifah yang untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. B. Mengenal keempat Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk masyarakat Islami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Aturan-aturan pemerintahan yang dijalankan tidak pernah lepas dari semua yang diajarkan Rasulullah SAW. Berikut biografi singkat keempat Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir Al-Quraisy At-Taimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. B. Model kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang 1. Musyawarah. 2. Bersikap tegas. 3. Untuk terbuka untuk kritik. C. Keutamaan sifat Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang kita harus pelajari dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Sifatnya. 1. Abu Bakar seorang yang sangat dermawan. 2. Abu Bakar dikenal masyarakat yang sangat alim. 3. Sangat kuat menjalankan perintah dalam Al-Quran dan meniru semua perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 4. Beliau adalah sosok yang sangat jujur dalam berkata, bertindak, dan perkara ada apapun. 2. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab dilahirkan pada tahun 581 Masehi. Suku Adi dipandang sebagai suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. A. Model kepemimpinan Umar bin Khattab. Sebagaimana Abu Bakar, Umar bin Khattab juga memiliki karakter dan ciri kepemimpinan tersendiri. 1. Dekat dan sangat perhatian terhadap kondisi umat. Ini yang paling penting, memperhatikan kondisi terhadap umatnya. Itu yang paling penting kita harus pelajari dari Umar bin Khattab ini. 2. Memiliki jiwa besar dalam menerima kritikan dan rakyat yang dipimpinnya. B. Keteladanan Umar bin Khattab. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab merupakan salah satu nabi yang sahabat B. Keteladanan Umar bin Khattab. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat paling dekat diteladani Rasulullah SAW. Berikut sikap-sikap Umar bin Khattab yang dapat kita teladani sama-sama, teman-teman. 1. Sosok yang gigih, setia, membela agama Islam.
2. Memiliki keberanian dalam melawan musuh-musuh umat Islam. 3. Orang yang cerdas dan kreatif. Itu adalah sosok dari keteladanan dari Umar bin Khattab yang kita harus pelajari dan kita harus terapkan di hati kita, teman-teman. 3. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Al-Manaf dari suku Quraisy, lahir pada tahun 576 Masehi. Utsman bin Affan memiliki akhlak yang mulia. Dia adalah seorang yang pemalu, tawaduk, terhormat, dan dermawan. Umar meminta kepada keenam sahabat untuk memusyawarahkan pengganti khalifah setelah keenam sahabat tersebut sebagai berikut. 1. Utsman bin Affan. 2. Ali bin Abi Thalib. 3. Abdurrahman bin Auf. 4. Sa'ad bin Abi Waqqas. 5. Zubair bin Awam. Yang ini yang terakhir. 6. Tahlal bin Ubaidillah. 4. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Makkah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. A. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin terakhir. Setelah Khalifah Utsman wafat, pemerintahan Islam mengalami kekosongan. Peristiwa wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 4 golongan sebagai berikut. 1. Pengikut Utsman, yaitu golongan yang menuntut balas atas syahidnya Utsman dan mengajukan Muawiyah menjadi khalifah. 2. Pengikut Ali, golongan yang mengajukan Ali untuk menjadi khalifah pengganti Utsman. 3. Kaum moderat, golongan yang tidak mengajukan calon, menyerahkan urusan kepada Allah. 4. Golongan yang berpegang pada prinsip jamaah, diantaranya Abu Ayyub Al-Ansari, Usamah bin Zaid, dan Muhammad bin Maslamah, yang diikuti oleh 10.000 orang sahabat dan tabi'in yang memandang bahwa Utsman dan Ali sama-sama sebagai pemimpin. B. Peristiwa penting pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi beberapa peristiwa penting sebagai berikut. 1. Pertempuran Jamal. Khalifah Ali bin Abi Thalib telah berusaha untuk menghindari pertumpahan darah dengan mengajukan kompromi, tetapi beliau tidak berhasil sampai akhirnya pecah pada pertempuran Jamal. 2. Pertempuran Siffin. Pertempuran ini bermula dari masalah kebijakan Khalifah Ali dalam memegang pemerintahan dengan mengganti semua gubernur dan pemimpin. Wilayah yang dipilih oleh Utsman bin Affan. 3. Kemunculnya kelompok Khawarij. Kelompok ini merupakan bagian dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang memisahkan diri dengan alasan ketidaksetujuan mereka terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim arbitrase dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam pada waktu pertempuran Siffin. C. Kemajuan yang berhasil dicapai masa Khulafaur Rasyidin. Setelah resmi dibayat, para Khulafaur Rasyidin mulai mengatur siasat dan strategi pemerintahannya. Berikut kemajuan yang berhasil dicapai masing-masing Khulafaur Rasyidin. 1. Kemajuan yang berhasil dicapai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin selama memerintah. Beliau berhasil membuat beberapa kemajuan sebagai berikut. A. Meneruskan pengiriman pasukan di bawah pemimpinan Usamah bin Zaid.